Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Suci Indasari dengan NIM 195221146. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dan Hadis. Dalam video ini saya akan menjelaskan salah satu biografi ilmuwan Islam, yakni Ibnu Tufail. Beliau memiliki nama lengkap Abu Bakar Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail. Beliau adalah seorang filsuf, dokter, dan pejabat pengadilan di Arab. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di video selanjutnya. Biografi Ibnu Tufail. Ibnu Tufail memiliki nama lengkap Abu Bakar Ibnu Abdul Al-Malik Ibnu Muhammad Ibnu Tufail. Ia dilahirkan di Lembah Asyi di Kadik, yaitu sebuah lembah yang terletak 16 km dari Granada, Spanyol pada tahun 506 Hijriah atau 1110 Masehi. Dalam bahasa Latin, beliau terkenal dengan sebutan Abu Basar. Beliau memiliki darah keturunan suku Qisy, yaitu suku yang terkemuka di Arab pada waktu itu. Sehingga beliau memperoleh kemudahan dalam mendapatkan fasilitas belajar. Di sisi lain, ia memiliki semangat yang luar biasa untuk bermujahadah dalam menuntut ilmu. Pada mulanya, ia bekerja sebagai dokter dan pengajar, lalu beralih profesi menjadi sekretaris pribadi penguasa di Granada. Tahun 549 Hijriah atau 1154 Masehi, ia dipercaya sebagai sekretaris gubernur di wilayah Maroko. Kemudian tahun 558 Hijriah atau 1163 Masehi, ia ditarik ke Marrakesh dan diangkat sebagai hakim sekaligus dokter keluarga istana di sana. Kemudian tahun 578 Hijriah atau 1182 Masehi, beliau mengundurkan diri dari jabatannya sebagai dokter karena usianya yang sudah tua dan digantikan oleh Ibnu Rushd. Ia meninggal pada tahun 581 Hijriah atau 1185 Masehi di Marrakesh, Maroko, dan dimakamkan di sana. Selanjutnya adalah karya-karya dari Ibnu Tufail. Selama masa hidupnya, Ibnu Tufail tidak memiliki banyak begitu karya karena kesibukannya dalam bekerja. Namun ada salah satu karyanya yang sangat terkenal di kalangan bangsa Eropa maupun bangsa Arab, yaitu buku yang berjudul Hayyu bin Ibnu Yaqzan. Buku ini berisi tentang rumusan filosofi. Buku yang memiliki simbolis akal dan pemikiran ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama, tahapan pengetahuan empiris. Di dalam tahapan pengetahuan empiris ini ada tahapan pencarian, kisah dari Ibnu Yaqzan sendiri yang diawali dengan perkembangan Hayyu dalam beradaptasi dengan alam, belajar cara bertahan hidup, hingga cara menemukan api. Hal ini merupakan tahapan pencarian ilmu dengan memahami benda-benda di sekitar dan mengetahui fungsi serta kegunaannya. Tahapan ini disebut dengan tahapan pengetahuan empiris. Untuk tahapan yang kedua adalah tahapan pengetahuan rasionalis. Rasionalis pemikiran dari Ibnu Tufail itu sendiri sangat kental. Hal itu disebabkan karena terpengaruh oleh Ibnu Bajjah, yaitu filsuf rasionalis murni. Pengetahuan tentang alam dengan segala keberagamannya, pengetahuannya tentang binatang dengan segala spesiesnya, yang membuat kesimpulan bahwa itu semua ada sebabnya, yang mengatur dan ada wujud di balik semua fenomena itu. Kemudian untuk tahapan yang terakhir adalah tahapan mistis tasawuf. Tahapan terakhir ini merupakan perjalanan intelektual dari Ibnu Tufail itu sendiri. Dalam kisah Hayyu Ibnu Yaqzan adalah tahapan tasawuf ini melalui jalan intuisi. Ketika Hayyu mengetahui adanya kesamaan esensi antara dirinya dengan alam, dirinya dengan benda-benda yang ada di langit, maka esensi-esensi itu dipancarkan oleh satu esensi sejati yang tak terbatas, sehingga memanifestasikan pada semua yang beragam. Itu tadi penjelasan mengenai biografi Ibnu Tufail. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.